Tentu supporter-supporter tim nasional yang murni melihat perjuangan tim nasional. Erick Thohir langsung putuskan malam ini juga. Dukungan penuh. Umumkan hal sangat penting usai laga Indonesia U17 versus Brasil U17 di Aspire Dome Pit 7 malam ini. Doha, Qatar. Malam penuh ketegangan di Aspire Dome Pit 7 berubah menjadi momentum refleksi besar bagi sepak bola usia muda Indonesia. Usai tim U17 Indonesia asuhan Nova Arianto menyelesaikan pertandingan grup H Piala Dunia U17 2025 melawan Brasil U17, Ketua Umum PSSI Erick Thohir muncul dengan pernyataan tegas dan rangkaian keputusan strategis yang ditujukan untuk memperkuat pondasi pembinaan Garuda Muda ke depan. Usai tim U17 Indonesia, asuhan Nova Arianto menyelesaikan pertandingan grup H Piala Dunia U17 2025 melawan Brasil U17. Erick menegaskan bahwa pertandingan tersebut bukan sekadar hasil, tetapi sebuah proses pembelajaran besar yang harus dimanfaatkan sebagai landasan percepatan pembinaan. Di hadapan awak media internasional dan nasional, Erick berbicara panjang lebar mengenai evaluasi, sikap federasi, dan komitmen jangka panjang. Ia menekankan bahwa yang terpenting dari turnamen sebesar Piala Dunia U17 bukan hanya pencapaian sesaat, melainkan bagaimana Indonesia dapat membangun generasi masa depan yang lebih kuat, disiplin, dan kompetitif. Berikut laporan lengkap mengenai gagasan, keputusan, dan penekanan Erick Thohir seusai laga. 1. Erick Thohir, ini adalah bagian dari perjalanan panjang, bukan garis akhir. Dalam konferensi pers, seusai pertandingan, Erick Thohir membuka pernyataannya dengan menjaga atmosfer positif. Ia menegaskan bahwa timnas U17 tidak boleh dilihat hanya melalui satu pertandingan atau satu momen, terutama ketika berhadapan dengan salah satu tim terbaik dunia dalam kategori umur tersebut. Ini bukan garis akhir, ini bagian dari perjalanan panjang. Kita tidak boleh terpaku pada satu laga saja, terutama dalam kompetisi sebesar ini, tutur Erick dengan tegas. Ia mengakui bahwa lawan memang memiliki pengalaman kompetisi dan tradisi pembinaan yang jauh lebih matang, sehingga perbedaan kualitas permainan adalah sesuatu yang harus dihargai, sekaligus dijadikan bahan evaluasi. Namun Erick menegaskan, sejak awal PSSI tidak menargetkan hasil instan, melainkan perkembangan pemain muda. Erick menekankan bahwa publik harus melihat bagaimana keberanian, mental, dan struktur bermain tim ini kini sudah memasuki level yang berbeda dibanding beberapa tahun lalu. Bagi Erick, kehadiran Indonesia di panggung dunia usia muda adalah bukti bahwa jalur pembinaan yang ditempuh sudah berada di arah yang tepat. Keputusan pertama, evaluasi berlapis tanpa menyalahkan siapapun. Keputusan tegas pertama yang diumumkan Erick adalah pembentukan tim evaluasi berlapis yang berfokus pada aspek taktik, psikologis, dan fisik. Menurut Erick, PSSI menginginkan evaluasi berkualitas yang menghasilkan peta perkembangan individu dan tim secara komprehensif. Strong. Namun, ia menegaskan bahwa evaluasi ini bukan untuk mencari kambing hitam, melainkan untuk memastikan bahwa proses pembinaan berjalan dengan standar tinggi. Strong. Kita tidak menyalahkan siapapun. Kita menilai secara objektif. Semua ini untuk perbaikan, bukan untuk menjatuhkan. Jelasnya, Strong. Tim evaluasi ini akan bekerja langsung di Qatar selama turnamen berlangsung hingga setelah kepulangan tim ke Indonesia. Analisis intensif akan dilakukan untuk memahami sejauh mana setiap pemain berkembang dan area mana saja yang memerlukan peningkatan. Strong. Keputusan kedua, dukungan psikologis untuk pemain muda. Strong. Erick melihat bahwa tekanan bermain di turnamen kelas dunia sangat besar bagi pemain berusia 16-17 tahun. Karena itu, ia mengumumkan kebijakan baru. PSSI akan menambahkan tenaga psikolog olahraga, penuh waktu yang mendampingi pemain dalam setiap pemusatan latihan dan turnamen internasional. Strong. Erick melihat bahwa tekanan bermain di turnamen kelas dunia sangat besar
bagi pemain berusia 16-17 tahun. Karena itu, ia mengumumkan kebijakan baru. PSSI akan menambahkan tenaga psikolog olahraga penuh waktu yang mendampingi pemain dalam setiap pemusatan latihan dan turnamen internasional. Banyak yang tidak melihat betapa beratnya tekanan mental di kompetisi seperti ini. Anak-anak ini membutuhkan lingkungan yang mampu membantu mereka tetap tenang, fokus, dan percaya diri, ujar Eric. Keputusan ini menunjukkan bahwa PSSI ingin menata aspek non-teknis secara profesional, mengikuti standar klub-klub top dunia. Eric percaya bahwa kekuatan mental akan menjadi pondasi penting bagi generasi Garuda yang akan berjuang di level lebih tinggi. Strong, PSSI, 4. Keputusan ketiga, akselerasi program Garuda Muda 2029. Eric juga memutuskan untuk mempercepat program jangka panjang PSSI bertajuk Garuda Muda 2029, sebuah blueprint pembinaan yang menargetkan Indonesia memiliki generasi emas yang mampu bersaing di level Asia maupun dunia pada 2029. Usai melihat intensitas dan kualitas laga melawan Brasil U17, Eric mengatakan bahwa percepatan program tersebut sudah tidak dapat ditunda lagi. Armstrong, kita harus bergerak lebih cepat. Kita sudah punya cetak biru. Tetapi setelah melihat secara langsung gap kualitas hari ini, percepatan harus dilakukan, tegas Eric. Akselerasi ini meliputi peningkatan standar pelatihan usia muda, penambahan jumlah TC jangka panjang, intensifikasi uji coba internasional, memperbanyak sentra latihan wilayah, serta memperkuat sistem scouting nasional. Eric menegaskan bahwa percepatan program ini akan dibarengi dengan kolaborasi tambahan dengan federasi-federasi luar negeri, terutama di Eropa dan Asia Timur. Eric puji karakter dan keberanian tim U11. Meski pertandingan berlangsung dengan intensitas tinggi, Eric menyampaikan apresiasi besar terhadap karakter dan keberanian yang ditampilkan para pemain muda Indonesia. Menurut Eric, ada perkembangan signifikan dalam cara tim melakukan pressing, bertahan dalam blok tertentu, dan membangun serangan. Ia melihat identitas permainan Indonesia mulai terbentuk, sesuatu yang selama bertahun-tahun menjadi kelemahan. Strong, yang saya lihat hari ini adalah karakter. Mereka berani, mereka disiplin mengikuti instruksi pelatih. Itu yang terpenting, ucapnya. Ia menambahkan bahwa keberanian melawan tim berkelas dunia merupakan fondasi mental yang tidak dapat diajarkan begitu saja, hanya dapat dibangun melalui pengalaman nyata seperti pertandingan malam ini. Keputusan keempat, peningkatan investasi infrastruktur latihan. Eric juga mengumumkan rencana perluasan dan renovasi beberapa fasilitas latihan utama PSSI. Keputusan ini muncul setelah melihat langsung fasilitas latihan tim unggulan Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Kita harus jujur, untuk bisa bersaing di level yang sama, kita tidak bisa hanya mengandalkan semangat. Infrastruktur latihan harus ditingkatkan, tegas Eric. Ia menyebut beberapa program infrastruktur yang akan mendapat prioritas. Penambahan lapangan berstandar FIFA khusus usia muda. Peningkatan fasilitas gym dan recovery center, menyediakan area khusus analisis video terintegrasi, serta modernisasi peralatan pelatihan. Eric berkomitmen bahwa seluruh pengembangan fasilitas harus selesai maksimal 2 tahun ke depan. Keputusan kelima, pelatnas menetap dan rotasi TC di luar negeri. Selain itu, Eric menegaskan bahwa tim U17 Indonesia selanjutnya akan menjalani model pelatnas menetap, residency camp. Artinya, pemain yang dipanggil akan mendapatkan program latihan berkelanjutan dengan intensitas modern yang terukur, tanpa hanya bergantung pada agenda turnamen tahunan. Model ini biasa diterapkan oleh negara-negara dengan pembinaan kuat seperti Jepang, Korea Selatan, dan Jerman. Tak hanya itu, Eric menegaskan bahwa tim usia muda Indonesia harus memperbanyak pengalaman kompetisi di luar negeri. TC di luar negeri penting. Mereka harus merasakan kultur kompetitif di negara lain. Pengalaman itu tidak akan tergantikan, tegas Eric. Beberapa negara yang disebut menjadi target rotasi TC, Jepang, Belanda, Spanyol, Qatar, Uni Emirat Arab. Menurut Eric, rotasi TC ini akan membantu pemain memahami tempo permainan yang berbeda dan menghadapi gaya bermain beragam. 8.
Erik tegaskan kepercayaan penuh kepada Nova Arianto. Di tengah kritik dan tekanan publik yang biasa muncul dalam turnamen besar, Erik memberikan pernyataan paling tegas malam itu. PSSI memberikan kepercayaan penuh kepada pelatih Nova Arianto. Erik menyebut bahwa Nova adalah pelatih yang memahami karakter pemain muda Indonesia, memiliki filosofi permainan yang jelas, dan berani membawa perubahan secara bertahap. Kita butuh kontinuitas. Pelatih harus diberi kesempatan membangun tim dengan tenang, ujar Erik. Pernyataan ini sekaligus meredam spekulasi yang mungkin muncul dari kalangan pengamat atau publik. Erik menegaskan bahwa pembinaan usia muda bukan ruang untuk eksperimen instan, melainkan proses panjang yang membutuhkan stabilitas kepelatihan. 9. Erik, pemain muda harus dilindungi, bukan dibebani. Dalam pernyataannya, Erik memberi pesan penting kepada publik Indonesia. Ia meminta agar masyarakat tidak membebani para pemain muda dengan ekspektasi berlebihan, apalagi setelah pertandingan melawan tim kuat seperti Brasil U17. Kita semua mencintai timnas, tapi anak-anak ini masih sangat muda. Mereka harus didorong, bukan ditekan, katanya. Ia menegaskan bahwa Indonesia seringkali kehilangan bakat muda bukan karena kurangnya kemampuan, tetapi karena tekanan dan ekspektasi publik yang tidak proporsional. Erik menegaskan perlunya budaya baru dalam menyikapi pembinaan pemain muda, bukan menuntut hasil cepat, melainkan merayakan proses perkembangan. Itu, fokus pada energi positif. Erik ajukan kampanye nasional dukung dari hati. Untuk memperkuat dukungan publik yang lebih sehat, Erik mengumumkan peluncuran kampanye nasional bertajuk Dukung dari Hati, yang akan digerakkan melalui media sosial, televisi, dan jaringan komunitas sepak bola sekolah. Kampanye ini memiliki 3 pesan utama. Dukung dengan energi positif, hargai proses pembinaan, lindungi psikologi pemain muda. Kalau kita ingin sepak bola Indonesia maju, mental anak-anak ini harus berdiri di atas fondasi dukungan positif. Jelas Erik. 11. Penutupan. Optimisme Erik untuk pertandingan berikutnya. Di akhir sesi wawancara, Erik Thohir menutup dengan pesan optimistis. Ia percaya bahwa pengalaman menghadapi salah satu tim terbaik dunia di turnamen resmi akan menjadi modal penting untuk pertandingan-pertandingan berikutnya di grup H. Kita akan memperbaiki diri, kita akan bertarung lebih baik lagi, dan saya yakin Indonesia bisa memberikan kejutan, ujar Erik dengan nada penuh keyakinan. Ia meminta masyarakat untuk terus percaya dan mendukung tim muda ini. Karena turnamen sebesar Piala Dunia U17 adalah medan untuk tumbuh, bukan tempat untuk menjatuhkan. Dengan semua keputusan, dukungan, dan arahan strategis yang disampaikan Erik Thohir malam ini, jelas bahwa PSSI tidak hanya melihat pertandingan melawan Brasil U17 sebagai hasil pertandingan semata, tetapi sebagai bagian dari rencana besar untuk membangun generasi masa depan sepak bola Indonesia.